Iya, bagaimana orang di ICU? Sebetulnya dalam standar madhab Syafi'i, manatut taklif al-aqlu, patokan orang diperintahkan oleh Allah untuk ibadah itu adalah akal. Jadi selama jantungnya masih berdetak, maka selama itu diwajibkan sholat. Kalau akalnya masih ada. Jadi orang sakit, ukuran sholat dan gak sholat mudah, standarnya biar gampang. Saya memberikan standar umum biar gampang aja. Kasih aja duit 100.000. Kalau masih ngedip, yang sakit nih wajib sholat, begitu. Yang sakit kalau masih ngedip. Tapi kalau udah kagak ngedip 100.000 taruh di mangkok, takziah dia. Gitu, nggak sholat nggak apa-apa, begitu. Maka kalau dia masih jantungnya masih ada, akal masih ada, wajib sholat. Namun prakteknya, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, mengikuti madhab yang lain, praktek amaliyah manusia umumnya, yakni madhab Hanafi, Hambali dan Maliki. Kalau sudah di ICU biasanya orang tidak sholat, begitu. Kata madhab lain nggak apa-apa, udah hilang dia kesadarannya meski jantung berdetak, dan itu biasanya amalia orang, begitu. Meski dalam madhab Syafi'i tetap dia wajib sholat, cuma kalau udah di ICU jarang mikirin sholat, jarang yang kayak begitu, jarang begitu. Tapi kalau dalam standar madhab mesti dia sholat kalau akalnya masih ada. Tapi kalau orang dikit-dikit ketawa yang kayak begini enggak sholat, enggak apa-apa, sebab gila ya, gila. Itu begitu. Kemudian bagaimana kalau ada orang ada kencingnya begitu ya, kayak di rumah sakit ada kencing yang di kateter ya sholat sebisa dia, nanti diulang. Karena dia ada hadasnya kayak begitu tuh, dia sholat saja. Walaupun ada kayak begitu, sebetulnya bukan kencing doang, darah juga kadang ada, karena dia infus dan seterusnya. Ya sholat saja, kalau sebisa dia, begitu. Namanya lihurmatil waktu, namanya sholat menghormati waktu. Sholat aja. Andai kemudian dia meninggal dengan sholat begitu, maka dia husnul khatimah, begitu. Tapi kalau kemudian kita nggak sholat, jangan-jangan dosa yang diampuni dengan sakit itu lebih sedikit dibanding dosa yang dia perbuat dengan dia nggak sholat. Oleh karena itu sholat saja sebisa dia, walaupun ada kantong kencing gitu, nggak apa-apa, sholat saja. Nanti kalau udah sehat, begitu ada waktu luang, diulang tuh sholat yang kayak begitu, kalau bisa begitu nantinya, begitu. Kalau bisa yang kayak begitu. Tapi jangan hendak sholat dia, sholat aja sebisa dia. Justru dengan sholat itu menjadi sebab kesembuhan dari penyakit yang ada. Jangan tinggalin daripada sholat, gitu. Kurang lebih ya. Allah. Baik. Sebetulnya kalau ngomong wudhu bukan masalah ngambil air wudhu. Barangkali bagaimana? Kan yang disuruh wudhu. Apakah kemudian dia nyuruh anaknya? Bisa diwuduin. Kan yang niat dia, bisa diwuduin sama anaknya, bisa. Begitu banyak, dan saya temui orang wudhu begitu yang kayak gitu. Ini di rumah sakit masalahnya susah. Kalau mau ngambil wudhu bagaimana begini? Tayamum masih bisa. Kalau tayamum juga nggak bisa, ruangan ber-AC segala macam. Itulah namanya sholat menghormati waktu. Bahasa kampungnya sholat-sholatan. Kayak kita sholat di pesawat aja. Di pesawat ya air sih ada. Cuman kalau orang 450 semuanya pakai air, insya Allah dia nyampe ke Rabbul Ka'bah, pulang ke rahmatullah, modar dia. Tapi nggak bisa pakai air. Walaupun air ada, tayamum pakai debu, nggak ada debu di pesawat. Mau debu di mana, ruangan ber-AC. Namanya sholat menghormati waktu. Percis kalau memang dia nggak bisa tayamum juga susah, karena ruangannya ber-AC, nyari debu di mana.
mungkin ada debu di pantat pramugari atau perawat, ya kan. Kalau di pantat perawat ditepuk, marah dia. Begitu, maka udah sholat menghormati waktu. Bahasa gampangnya, bahasa Betawinya sholat-sholatan dah sebisa dia. Itulah yang dia bisa. Nanti bila ada kesempatan Allah beri kesembuhan, ulang sholat yang kayak begitu. Berapa waktu itu nanti pelan-pelan diulang. Dohor habis dohor, kurang lebih begitu. Ingat, itu cara yang terbaik. Jangan ntar kodo aja, jangan, belum tentu kita sembuh. Kalau kita wafat, jangan sampai kita meninggal enggak sholat begitu. Maka diantara ciri yang gampang orang husnul khotimah begitu, meninggal jam 2 udah sodohor gitu, kemudian sholat ya begitu. Jangan sampai enggak sholat. Kita sholat, udah sholat meninggalkan cakep, berarti udah beres kewajiban dia, baru dia berhenti begitu. Kurang lebih begitu. Kayak orang pensiun dari kerja, beres tanggung jawab dia, rapi, laporannya udah nihil, nggak ada sangkutan, pensiun, tenang begitu. Tapi kalau masih ada gangguan begini, stres dia. Ntar kalau berhenti bagaimana? Paling nggak calon presiden besok kudu ngamanin aset saya, begitu nantinya. Kayak begitu, repot jadinya. Yang kayak begitu, kita rapihin aja dulu. Kurang lebih demikian. Allah.